didukung oleh Jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Kembali di Bincang Pagi pemirsa, saya ingin bertanya ke Pak Yasin. Pak Yasin, kalau tadi Prof. Romli sudah menyatakan bahwa ada jumlah pimpinan untuk putusan ini memiliki kepastian hukum 5 orang begitu ya, kolektif kolegial. Nah lalu bagaimana dalam posisi pada saat itu hanya berdua, Pak Yasin? Ya, itu sebenarnya Prof. Romli ini kan guru saya, tapi kan untuk kali ini muridnya bolehlah itu. Boleh. Berbeda pendapat? Berbeda pendapat. Bilang boleh. Jadi kalau merefer lagi kepada pasal 36 yang disebutkan oleh Prof. Romli tadi, bahwa pimpinan KPK itu dilarang apa? Nomor 1 berhubungan dengan tersangka atau pihak lain yang kasusnya sedang ditangani oleh KPK, apapun alasannya tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh menangani perkara yang ada hubungan keluarga, sedarah, semenda. Ini sampai tingkat 3 ke bawah. Kalau itu diasumsikan misalnya ada 2 orang yang bersama-sama, 2 orang pimpinan yang sedang bersama-sama menangani keluarganya, ada hubungan keluarga, maka pasti tinggal 3 kan? Nah, itu analognya ke sana. Dari keadaan genting seperti ini, akhirnya tinggal 2, selama itu masih lebih dari 1, kolektif kolegialnya tuh masih nampak di situ, walaupun tidak maksimal kerjanya gitu loh. Dan peristiwa itu jangan dipakai sebagai acuan. Saya tetap senang itu mengacu pada pasal 33 tadi, segera mengajukan usulan untuk pengisian kekosongan itu kepada DPR gitu loh. Nah, agar jangan katakanlah istilahnya dikriminalisasi sampai habis, maka kita nahan dulu lah. Maka keluarlah Perpu ini untuk memperpanjang biar dia itu bisa menyelesaikan masa tugasnya sampai 10 bulan lagi ini. Dimungkinkan? Boleh. Ya boleh. Kalau Perpu itu, nah, nanti apabila memang harus ditindaklanjuti setelah dia itu selesai di KPK, itu lain soal. Biar permasalahan negara itu tidak carut marut. Kita ini dilihat tidak hanya oleh bangsa Indonesia, ini internasional itu memandang kita. Kita menjadi ikon pemberantasan korupsi itu bagus di Indonesia itu menjadikan hal yang menjadikan apa itu penghargaan apresiasi internasional bahwa komitmen law enforcement, law certainty di Indonesia itu diakui oleh internasional, oleh G20, maka membentuklah itu yang disebut dengan Working Group on Anti-Corruption, itu di G20. Dan pernah KPK menjadi salah satu chairnya di dalam G20 itu. Nah, kebetulan saya yang ditunjuk pada saat itu. Itu merupakan pengakuan dunia internasional terhadap konsistensi dalam penegakan hukum, khususnya korupsi. Yang korupsi itu adalah sulit untuk ditegakkan ya, memang. Nah, mari ini 3 lembaga ini, kejaksaan, kepolisian, bersatulah itu. Jadi yang sifatnya apa itu namanya ego masing-masing itu sektoral, terus kemudian apa itu yang sedikit ada gesekan, itu kita tindak dulu, merefer kepada apa yang disampaikan Pak Presiden, jangan dikriminalisasi, stop dulu. Nah, nanti setelah itu proses lagi boleh saja kan, tidak ada masalah. Itu saya kira seperti itu. Baik, gitu. Prof. Romli, kalau Anda melihat ada usulan juga Perpu untuk menunda kasus ini, atau Anda melihat ini PLT, mana yang sebenarnya lebih baik? Ya. Perpu dikeluarkan dalam keadaan gentingan memaksa kan? Pengertian apa? Dalam pemberantasan korupsi. Dengan apa? Penyelesaian perkara. 2 Perpu. Perpu 1, ya kan? Memberikan peluang kepada pimpinan yang ada untuk menjalankan tugasnya sampai muncul pengganti yang baru. Perpu kedua adalah menyusun pembentukan panitia seleksi, memajukan batas waktu Desember menjadi ke Juli gitu kira-kira. Tarik. Tapi itu masih dalam catatan. Kalau memang 6 bulan sudah waktunya mencapai 6 bulan sebelum Desember, itu otomatis Presiden harus membuat pansel. Artinya lama pansel. Nah, pansel, dan itu prosesnya harus ikut. Nah, jadi bisa Perpu untuk kemudian walaupun tersangka dia tetap bisa menjalankan tugas, bisa kan? Perpu itu saat tingkat dengan undang-undang. Terus sampai selesai, lalu ada Perpu untuk mempercepat pemilihan. Itu. 2 Perpu. Dua opsi. Dan 2 itu bisa jalan bersamaan ya? Berjalan kedua Perpu dan berjalan bersamaan. Tidak ada masalah. Pak, pada saat itu kalau kita merefer kejadian sebelumnya di versi jilid 2 begitu ya, pimpinan KPK, pada saat itu Presiden SBY memerintahkan SKPP untuk kasus Bibit Chandra. Nah, itu menjadi pilihan atau tidak, Pak?
Udah lalu, jangan komentar banyak itu. Artinya kita harus melihat sejarah mana yang baik, option mana begitu. Jadi itu opsi yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa, betul. Oke. Tergesa-gesa. Jadi itu tidak menjadi pilihan. Tergesa-gesa. Baik, sebaiknya tidak usah dipilih begitu oleh Presiden Joko Widodo. Tergesa-gesa itu karena melanggar pasal 33. Saya nggak ngomong. Ya udahlah, itulah. Oke. Seperti itu. Baik, Pak Yasin, menanggapi apa yang terjadi pada saat ini, kemudian seberapa besar sebenarnya kasus-kasus yang menimpa para pimpinan ini kemudian mengganggu kinerja di dalam. Di dalam itu seperti apa, Pak? Kalau Anda bisa cerita, pada saat itu ada banyak sekali kasus, bagaimana kemudian menanganinya? Ya, karena Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan itu kan juga dari Kejaksaan, tuh asalnya aslinya. Itu berikan saran, Pak, ini tidak bisa, kasus tidak bisa berhenti. Dari lead ke dik, dari dik ke pemberkasan untuk penuntutan, itu tidak bisa stop, itu harus jalan terus. Kalau tidak, kita melanggar undang-undang juga. Nah, itulah sebenarnya kalau dikatakan itu apakah masih bisa jalan-jalan, tapi ya terseok-seok. Terseok-seok tidak bagus lah. Itu memang kenapa itu di dalam undang-undang dibuat tuh pimpinan KPK kolektif kolegial dan anggotanya 5, itu karena permasalahannya itu sangat complicated dan kita betul-betul under pressure itu kalau di KPK itu, sehingga perlu kepala banyak gitu loh. Dan memutuskannya juga secara kolektif kolegial, tidak bisa diputuskan oleh satu orang. Kalau Anda bisa berpendapat begitu ya, kondisi Anda saat ini dibandingkan yang pada saat itu dibandingkan kondisi sekarang, lebih parah yang mana, Pak Yasin? Itu saya kira ya banyak subjektivitas orang menilai itu. Tapi yang jelas kita itu menjaga jangan sampai KPK itu berhenti di jalan. Karena itu kan juga mereka itu melaksanakan asas kepastian hukum dan juga untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu pemberantasan korupsi itu bukan kok milik KPK. Milik negara ini yang punya agenda pemberantasan korupsi. Mari kita jaga untuk katakanlah kelangsungannya. Jadi yang penting itu kan apa itu namanya, sustainable commitment kita itu di dalam pemberantasan korupsi itu bisa dilihat baik itu agenda nasional maupun dilihat dari kacamata internasional. Kalau kita ini kan jadi komunitas internasional juga. Baik, kita akan bahas lagi pemirsa setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali.